teman saya Zumraatul Afifa dengan NIM 099. Kami dari RPL kelas F dengan dosen pengampu Pak Ilyas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar yaitu software desain dokumen sistem pemesanan jaket lab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tujuan. Jadi dokumen berikut akan membahas mengenai perancangan aplikasi berbasis web untuk memanage pemesanan jaket lab. Tujuan dari penulisan software desain dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil proses perancangan untuk mempresentasikan website pemesanan jaket lab, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Software desain dokumen ini akan digunakan sebagai acuan informasi untuk tim software engineering, baik itu software designer ataupun software programmer yang akan menggunakan dokumen ini sebagai bahan untuk mengimplementasikan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dilakukan, serta bahan analisis untuk perbaikan atau pengembangan sistem lebih lanjut. Dengan adanya SDD ini, diharapkan proses perancangan akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan masalah yang berarti. Lalu yang kedua mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup dari SDD ini adalah penjelasan mengenai semua proses rancangan dari sebuah sistem pemesanan jaket lab berbasis web. Yang ketiga, daftar definisi dan singkatan. Yang pertama ada SDD atau Software Design Document, yaitu dokumen hasil akhir perancangan yang menjelaskan hasil proses perancangan yang termasuk di dalamnya, perbaikan hasil perancangan tersebut untuk merepresentasikan perangkat lunak yang sedang dibangun. Lalu yang kedua ada UML atau Unified Modeling Language, adalah suatu metode yang digunakan untuk mendesain, menggambarkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada MySQL, adalah Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau RDBMS yang populer. Jadi RDBMS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir basis data relasional yang terdiri dari tabel yang saling terhubung. Lalu ada konseptual data model, yaitu deskripsi tingkat tinggi dari kebutuhan informasi yang mendasari desain database. Biasanya hanya mencangkup konsep-konsep utama dan hubungan utama di antara setiap entitas. Biasanya sampel cuplikan pertama tidak cukup detail untuk membuat desain database sebenarnya. Yang terakhir ada diagram ER atau Entity Relationship Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk mengembangkan model konseptual, menjelaskan struktur basis data, dan memberikan gambaran kepada pengguna terhadap data tersebut. Yang keempat ada overview dari software desain dokumen. Pada bagian 1 mencangkup mengenai pendahuluan yang merupakan pengantar dari software desain dokumen itu sendiri yang berisi tujuan SDD, ruang lingkup SDD, daftar definisi dan singkatan yang digunakan, serta overview mengenai isi dari software desain dokumen itu sendiri. Lalu bagian yang kedua, deskripsi umum yang akan mendeskripsikan studi case yang diambil untuk pembuatan sistem, tujuan pembuatan sistem, identifikasi peran stakeholder dalam pembuatan sistem, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan elisitasi kebutuhan. Lalu pada bagian 3, ada rancangan lingkungan implementasi yang mendefinisikan lingkungan perangkat lunak, basis data yang digunakan untuk implementasi, dan UML diagram beserta alur pemrosesan aplikasi. Lalu pada bagian 4, yaitu perancangan data, mendefinisikan tabel-tabel yang akan digunakan, lalu CDM, dan menjelaskan struktur tabel yang digunakan pada aplikasi pemesanan jaket lab. Lalu pada bagian 5 ada perancangan arsitektural yang mendefinisikan mengenai desain arsitektural sistem yang mencangkup deskripsi front-end dan back-end. Lalu yang terakhir ada bagian 6 yaitu perancangan interface atau antarmuka yang mendefinisikan keseluruhan dari antarmuka aplikasi yang nantinya akan disediakan kepada pengguna serta menunjukkan desain dari sistem. Lalu yang kedua di sini ada deskripsi umum. Yang pertama yaitu studi case-nya. Jadi penggunaan jaket lab di jurusan informatika itu menjadi hal yang wajib dan tertera pada SOP.
Dan Jaket Lab ini menjadi salah satu identitas dari jurusan informatika. Namun, pemesanan Jaket Lab ini masih menggunakan sistem manual atau masih konvensional. Dan dilihat dari banyaknya praktikan tiap tahunnya, maka dibutuhkan sebuah sistem yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan pemesanan jaket lab. Sehingga kami menerapkan sistem pemesanan jaket lab ini secara online. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat proses pemesanan jaket lab untuk staf dan praktikan, lalu memberikan kemudahan sistem pemesanan jaket lab, lalu memberikan sistem pembayaran secara transparan dan optimal, lalu memberikan informasi mengenai status pemesanan, dan mengoptimalkan proses produksi dari jaket lab. Selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi atau peran stakeholder. Di sini kami menggunakan model SDLC yang waterfall. Yang pertama ada requirements analyst, yang berperan adalah quality assurance, lalu sistem analis, product owner, product management, dan klien. Lalu selanjutnya ada desain yang dilakukan oleh front end, lalu quality assurance, dan front end ini akan mendesain UI UX dari website pemesanan jaket lab. Lalu yang ketiga adalah development yang dilakukan oleh back end, front end, dan quality assurance. Lalu untuk testing dari website-nya ini akan dilakukan oleh quality assurance. Lalu untuk deployment-nya dilakukan oleh developer. Dan yang terakhir adalah maintenance, yaitu akan melakukan pembaruan jika diperlukan. Itu dilakukan oleh developer. Selanjutnya di sini identifikasi dari stakeholder. Nah, stakeholder itu dibagi menjadi stakeholder langsung dan tidak langsung. Untuk stakeholder langsung, yang pertama ada pelanggan yang sebagai pihak yang melakukan pemesanan jaket lab. Lalu yang kedua ada penjual yang bertanggung jawab untuk pemesanan jaket kepada penjahit atau produsen yang dan mengirimkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada produsen sebagai pihak yang memproduksi jaket lab sesuai pesanan pelanggan. Lalu untuk stakeholder yang tidak langsung, yang pertama ada institusi keuangan, yaitu bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam proses pembayaran online, seperti memfasilitasi transfer dana atau memproses transaksi keuangan dari pelanggan ke penjual dan memastikan transaksi pembayaran berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada admin atau pengelola sistem yang memastikan sistem pemesanan jaket lab ini berjalan dengan baik, menangani masalah yang terjadi, dan memastikan keamanan data pelanggan tersimpan pada sistem. Lalu yang ketiga ada pemasok, yaitu yang menyediakan bahan-bahan seperti kain, benang, kancing, dan aksesori lainnya kepada produsen jaket lab. Lalu yang keempat adalah analisis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Jadi, kebutuhan fungsional ini adalah apa yang harus dilakukan oleh sistem. Untuk mendapatkan kebutuhan fungsional ini, kami menggunakan teknik wawancara. Nah, dari hasil wawancara tersebut, ternyata pelanggan itu membutuhkan sistem pemesanan jaket lab yang mudah diakses kapan saja selama waktu operasional yang ditentukan. Lalu yang kedua, pelanggan membutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk mengisi data dan menentukan ukuran. Lalu pelanggan membutuhkan opsi untuk melakukan pembayaran secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Lalu pelanggan membutuhkan opsi untuk refund bila ada kesalahan. Lalu pelanggan membutuhkan notifikasi mengenai status pemesanan jaket, termasuk notifikasi ketika pesanan sudah diproses. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, pelanggan itu membutuhkan keamanan data pribadi dan informasi pembayaran yang disediakan oleh sistem. Jadi setiap data yang diinputkan oleh pelanggan itu, para pelanggan itu minta datanya itu aman. Lalu yang kedua, pelanggan membutuhkan waktu produksi yang efisien. Lalu yang ketiga, pelanggan membutuhkan sistem yang dapat diakses dengan mudah dan cepat tanpa adanya gangguan teknis yang menghambat proses pemesanan jaket lab. Lalu pelanggan membutuhkan tampilan atau interface yang mudah digunakan, dan pelanggan membutuhkan sistem yang responsif dan mampu menangani banyak pesanan dari pengguna secara bersamaan. Nah, ini adalah
proses elisitasi kebutuhan. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional di atas tadi, kami melakukannya dengan wawancara dengan salah satu mahasiswa informatika. Hmm. Selanjutnya adalah rancangan lingkungan implementasi. Yang pertama adalah lingkungan perangkat lunak. Spesifikasi sistem pemesanan jaket lab ini dikembangkan pada lingkungan perangkat lunak sebagai berikut. Untuk sistem operasinya menggunakan Windows 11 64 bit, lalu untuk database-nya menggunakan MySQL, dan untuk text editornya bisa menggunakan Visual Studio atau Android Studio. Selanjutnya ada UML diagram. Di sini kami menggunakan use case diagram. Di dalam use case diagram ini terdapat 4 stakeholder utama, yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan jaket lab. Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang menggunakan aplikasi dan melakukan pemesanan jaket. Lalu yang kedua adalah admin, itu sebagai pihak yang mengelola pemesanan jaket lab. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau proses pemesanan baik dalam sistem maupun dalam konveksi. Dan mereka juga yang bertugas untuk mencetak laporan penjualan ataupun pembukuan. Lalu yang ketiga adalah manajemen sistem, di mana manajemen sistem ini menjadi pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap pengoperasian dan pengelolaan aplikasi pemesanan jaket. Mereka dapat memberikan panduan, memantau efektivitas aplikasi, dan memberikan dukungan secara keseluruhan, serta mengelola database. Lalu yang keempat ada pihak konveksi, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memproduksi jaket pesanan pelanggan. Mereka yang menerima instruksi tentang jenis, ukuran, dan jumlah jaket yang dipesan admin ataupun aplikasi. Selanjutnya di sini adalah alur penggunaan aplikasi pemesanan jaket lab yang berbasis web. Jadi yang pertama pengguna itu akan membuka pemesanan jaket lab informatika melalui website. Lalu pengguna mengisi data dengan masukkan nama pengguna, dengan memasukkan NIM dan kata sandi yang menggunakan PIK. Lalu aplikasi akan memvalidasi informasi login. Nah, jika informasi login ini valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi, dan jika tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan dan pengguna diminta memasukkan kredensial yang benar. Lalu pengguna melihat halaman utama aplikasinya, lalu pengguna memilih opsi pesan jaket, dan aplikasi akan menampilkan formulir pemesanan. Lalu pengguna mengisi formulir pemesanan dengan informasi yang diperlukan seperti jenis jaket dan ukuran. Lalu pengguna menekan tombol pesan. Selanjutnya, aplikasi akan memvalidasi dan menyimpan pesanan, dan pengguna melakukan verifikasi pembayaran. Lalu, aplikasi akan menampilkan konfirmasi pemesanan yang berhasil dengan nomor pemesanan. Lalu, pengguna melihat opsi untuk melihat riwayat pemesanan. Selanjutnya, jika pengguna memilih untuk melihat riwayat pemesanan, aplikasi menampilkan status pemesanan mulai dari proses produksi hingga pesanan siap diambil. Jika pengguna memilih untuk melakukan pemesanan baru, aplikasi mengarahkan pengguna kembali ke halaman formulir pemesanan. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pemesanan baru atau keluar dari aplikasi. Daftar tabel. Daftar tabel ini dipergunakan dalam database yang akan dibuat, yaitu di sini terdapat nama-nama tabel. Yang pertama ada user, admin, pesanan, transaksi, dan pembayaran, di mana ada primary key dan juga deskripsi sebagai berikut. Lalu pada konseptual data model, yang pertama di sini ada admin, user, pemesanan, transaksi, dan juga pembayaran. Pada admin ke user ini relasinya yaitu one to many, di mana admin ini nanti akan melayani user. Lalu di user ke pesanan ini dia one to one. Lalu di pesanan ke transaksi dia ini one to one. Di transaksi pembayaran juga relasinya one to one. Lalu di dekomposi fungsional modul. Di sini pertama terdapat pendaftaran user, lalu yang kedua user melakukan transaksi pembayaran,
lalu ada pesanan, lalu menyediakan fitur ukuran jaket atau size chart dalam bentuk gambar. Lalu terdapat spesifikasi yang akan dibuat di modul pendaftaran. Yang pertama, user melakukan registrasi di aplikasi atau web menggunakan username, NIM, dan password PIC. Lalu ketika sudah terverifikasi, user dapat melakukan pemesanan jaket lab. Lalu di spesifikasi yang akan dibuat di modul transaksi pembayaran, yaitu yang pertama, user dapat melakukan pembayaran secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Lalu user dapat melakukan refund jika terjadi kesalahan, dan user dapat mengubah metode pembayarannya. Lalu di spesifikasi yang akan dibuat di modul pesanan sebagai berikut, yaitu user akan mendapatkan notifikasi status pemesanan jaket, termasuk notifikasi ketika pesanan sudah diproses dan ketika pesanan sudah selesai. Lalu di spesifikasi yang akan dibuat di modul fitur ukuran jaket lab, yaitu user dapat menentukan ukuran jaket lab dengan melihat size chart yang sudah disediakan. Di tabel user, yaitu terdapat ID user, username, PIC, email, dan nomor telepon. Di tabel admin terdapat ID admin dan nama. Lalu di tabel pesanan terdapat ID pesanan dan ukuran jaket. Lalu di tabel transaksi terdapat nomor pesanan, ID user, dan total pesanan. Lalu di tabel pembayaran terdapat ID pembayaran, nomor bank, dan nomor dana, dan juga cash. Lalu selanjutnya perancangan arsitektural di desainnya. Pertama, pada front end-nya terdapat splash screen, yaitu memuat tampilan awal ketika halaman web dibuka oleh pengguna. Lalu ada halaman login. Halaman login ini memuat halaman yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan sistem melalui username dan PIC. Lalu terdapat halaman homepage, halaman order detail, halaman manajemen konfirmasi pesanan, halaman manajemen pembayaran, lalu halaman tracking order. Lalu di back-end-nya yaitu terdapat database, di mana database ini untuk menyimpan informasi pengguna, informasi pembayaran, informasi pesanan, dan status pengiriman. Lalu integrasi eksternal, di mana dia ini mengintegrasikan sistem pembayaran untuk memproses pembayaran pesanan seperti transfer bank atau transfer digital. Lalu ada API atau Application Programming Interface untuk menghubungkan front end dan back end. Lalu untuk integrasi keamanannya, di sini kita mempertimbangkan aspek keamanan seperti enkripsi data melalui HTTPS. Lalu pada perancangan antarmuka, yang pertama yaitu terdapat tampilan homepage sebagai berikut, lalu terdapat tampilan login, tampilan sign up jika pengguna belum memiliki akun, dan tampilan order screen, lalu ada tampilan tracking order screen. Berikut merupakan web yang sudah kami buat. Nah, di sini ada tampilan homepage, di mana ada logo dan judulnya. Nah, jika kita mengklik Get Your Jacket Now, di sini akan mengarah ke halaman order. Lalu di sini ada chart ordernya, di mana di sini ring seberapa banyak pesanannya per tahun. Lalu di sini ada reserve order, di mana di sini itu siapa saja yang sudah memesan jaketnya. Lalu di halaman order, jika kita mau memesan jaket, kita harus mengisi size dan amount atau jumlah jaketnya yang diorder. Lalu ketika sudah mengeklik order nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, baru jaketnya bisa di track order. Di mana track order ini isinya berupa status apakah jaket kita proses atau bisa diambil atau belum bisa diambil, bisa dicek di halaman track order. Seperti itu.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.